Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal, NPM 2070064160099. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Nasional dengan program studi Sistem Informasi, mata kuliah Change Management, kelas karyawan 01, dengan dosen pengampu Bapak Gatot Supriyono, SSI, MSM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari tugas 2 yang telah saya kerjakan sebelumnya. Konsep dasar manajemen perubahan. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian perubahan adalah suatu hal yang pasti sehingga manusia perlu senantiasa berubah sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri. Perubahan yang dimaksud dapat meliputi perubahan dalam perilaku, perubahan dalam sistem nilai dan penilaian, perubahan dalam metode dan cara-cara bekerja, perubahan dalam peralatan yang digunakan, perubahan dalam secara berpikir, dan perubahan dalam hal bersikap. Perlu diingat bahwa perubahan tidak selalu berakhir baik. Oleh karenanya, perlu diupayakan agar perubahan dapat terarah menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Dengan kata lain, perubahan berarti beralihnya keadaan sebelumnya atau the before menjadi keadaan setelahnya, the after condition. Dikatakan juga perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan. Perubahan dari keadaan sekarang tersebut dilihat dari segi struktur, proses, orang, dan budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep perubahan bermakna membuat suatu menjadi berbeda. Kemudian, adapun manajemen perubahan. Manajemen perubahan atau manajemen of change adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang terkena dampak proses tersebut. Perubahan organisasi bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Seorang pemimpin melakukan perubahan dengan visi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tentang keadaan di masa depan yang diperkirakan akan terjadi. Kemudian adapun tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Lalu 3 tujuan manajemen perubahan yang menjadi dasar dari perubahan di dalam organisasi atau perusahaan di antaranya adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal
ataupun masyarakat akan pelayanan publik yang prima, perubahan teknologi dan peralatan, kebijakan baru, dan lainnya. Untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat berdaya saing global, upaya ini termasuk perbaikan efektivitas pegawai, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi organisasi. Kemudian, adapun manfaat manajemen perubahan diantaranya yaitu satu, perubahan pada manajemen perubahan adalah proses yang direncanakan dan dapat dikelola. Manfaat dari perubahan ini dapat diketahui sebelum penerapannya dan dapat berfungsi sebagai motivator serta penilaian terhadap kemajuan yang dicapai. Manajemen perubahan memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruh dari perubahan. Efektivitas dan efisiensi organisasi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dengan ada pengakuan dan kewaspadaan dari semua SDM yang bersangkutan. Kemudian, menciptakan peluang untuk mengembangkan praktik terbaik, pengembangan kepemimpinan, dan pengembangan tim. Pada materi ini, saya mengambil contoh dari PT Pos Indonesia, di mana dia telah melakukan perubahan manajemen pada perusahaannya agar bisa bersaing di masa modern seperti ini. PT Pos Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang pelayanannya tersebar ke seluruh Indonesia dan saat ini bukan menjadi satu-satunya perusahaan yang bekerja pada bidang jasa yaitu kurir. Karena pada modern ini di Indonesia sudah banyak perusahaan pada bidang jasa yang menyediakan jasa kurir yang mulai bermunculan menjadi pesaing. PT Pos Indonesia telah mengalami perubahan bentuk badan hukum yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 yang sebelumnya berbentuk Perum Pos dan Giro menjadi Persero atau disebut PT Pos Indonesia. Setelah beberapa dekade mengalami kejayaan, PT Pos Indonesia sempat merosot dan bahkan terancam bangkrut. Hal ini dikarenakan salah satu problem utama yang membuat masyarakat berpaling dari PT Pos Indonesia ialah PT Pos Indonesia dinilai kurang merespon tuntutan perubahan dan kurang inovatif dalam kemajuan teknologi. Lingkungan yang berubah pun menjadi salah satu faktor perubahan yang ada di PT Pos Indonesia. Selain itu, pada modern ini, kemajuan teknologi merevolusi media komunikasi berbasis internet yang tadinya hanya sebagai komplementer menjadi substitusi sepenuhnya. Oleh karena itu, hal ini membuat PT Pos Indonesia dituntut untuk dapat bersaing dengan pesaing pada bidang kurir sekaligus dituntut untuk terus bertahan menjadi salah satu BUMN yang memberikan keuntungan untuk negara. Dalam hal ini, PT Pos Indonesia harus melakukan langkah untuk merubah perusahaan tidak efisien menjadi efisien, rugi menjadi untung, dan dari non-produktif menjadi produktif. Kemudian, perubahan manajemen pada PT Pos Indonesia. Setelah adanya inovasi, kondisi pelayanan yang sudah menggunakan sistem online memungkinkan proses pengiriman untuk dapat dilacak secara online di seluruh kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, PT Pos Indonesia diharapkan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.
Perubahan manajemen pada PT Pos Indonesia bisa terlihat dari sini komponen-komponen kunci transformasi manajemen PT Pos Indonesia itu satu, kultur organisasi, kedua, struktur organisasi, ketiga, SDM, keempat, sumber daya keuangan, kelima, pemasaran, keenam, teknologi, enam, operasional. Kemudian, langkah untuk mempertahankan eksistensi PT Pos Indonesia. Melihat banyaknya tantangan yang cukup riskan tersebut, mengharuskan PT Pos Indonesia harus untuk segera memperlakukan sesuatu yang berkaitan dengan eksistensi PT Pos Indonesia. Cara yang dapat dilakukan PT Pos Indonesia yaitu dengan melakukan suatu perubahan atau transformasi untuk membuat sebuah inovasi baru, baik inovasi produk ataupun inovasi jasa. Tentunya membentuk dan memperlakukan inovasi-inovasi baru tidaklah mudah dan juga merupakan sebuah tantangan besar bagi semua organisasi, tak terkecuali organisasi penyedia layanan publik seperti PT Pos Indonesia. Tantangan besar tersebut dapat dinilai oleh PT Pos Indonesia dengan cara melakukan langkah-langkah yang melewati beberapa fase, sebagaimana merujuk pada teori De Jong dan Hartog. Langkah-langkah tersebut yaitu untuk melihat kesempatan atau peluang. PT Pos Indonesia dapat melihat pola kerja yang tidak sesuai, seperti belum terpenuhinya kebutuhan untuk pelanggan atau konsumen, serta melihat produk layanan pengiriman surat, paket, dan dokumen yang waktu tempuhnya membutuhkan waktu yang cukup lama dibanding produk layanan pengiriman surat biasa. Langkah kedua, mengeluarkan ide. Dapat dilakukan dengan melihat kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Setelah tahu apa kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, PT Pos Indonesia dapat mengeluarkan sebuah ide inovasi agar sistem pelayanan pada PT Pos Indonesia lebih efektif dan efisien. Ide inovasi dapat muncul atau keluar dari mana saja, dan siapa saja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi yang dapat dilakukan oleh PT Pos Indonesia yaitu dengan mengkaji ide inovasi dengan trial dan error atau uji coba dalam waktu tertentu sebelum inovasi tersebut diimplementasikan. Ini ialah sebuah cara untuk mengetahui resiko yang akan terjadi nantinya. Dengan adanya uji coba, PT Pos Indonesia bisa mengetahui apakah inovasi tersebut bisa diterima di masyarakat atau tidak. Jika semuanya telah terbukti dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki nilai lebih untuk masa depan PT Pos Indonesia, maka inovasi tersebut dapat diputuskan untuk diterapkan di seluruh PT Pos Indonesia. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu aplikasi. Pengaplikasian inovasi baru dapat dilakukan dengan memperlakukan kerjasama dengan pegawai PT Pos Indonesia untuk memperkenalkan inovasi baru tersebut ke seluruh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasarkan produk layanan barunya mulai dari memasang spanduk. Dapat dilakukan dengan cara banner di tempat strategis, mencetak brosur untuk disebarkan ke masyarakat, bahkan bisa jadi dengan penyuluhan kepada masyarakat.
Kemudian bentuk-bentuk inovasi yang terdapat dalam PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia berhasil menciptakan bentuk-bentuk inovasi baru seperti Pos Express, Express Mile, Service, EMS, Pos Payment, Wesel Pos Instan, Wesel Pos Prima, serta perangko Prisma, jaminan ganti rugi terhadap surat, dokumen, dan barang yang rusak dan hilang. Elektronik mobile atau e-mobile dan mesin nomor antrian elektronik. Nah, lalu bisa kita simpulkan, perkembangan zaman secara tidak langsung mengharuskan PT Pos Indonesia untuk menginovasi sistem pelayanan yang telah berjalan sebelumnya, agar PT Pos Indonesia tetap dapat mempertahankan eksistensi perusahaannya di bidang pelayanan. Proses penciptaan inovasi-inovasi baru tentulah tidak mudah, memerlukan beberapa tahap seperti melihat peluang, mengeluarkan ide, dicoba, hingga akhirnya mengaplikasikan. Setelah melewati tahap-tahap yang panjang, PT Pos Indonesia akhirnya menghasilkan sebuah inovasi sistem pelayanan yang berubahnya sistem pelayanan PT Pos Indonesia yang sebelumnya manual menjadi serba online. Kemudian inovasi serba online tersebut meliputi Pos Express, Express Mile, Service atau IMS, Pos Payment, Wesel Pos, Instan dan Wesel Pos Prima, serta perangko Prisma. Lalu ada jaminan ganti rugi terhadap surat, dokumen, dan barang yang rusak atau hilang. Lalu ada elektronik mobile atau e-mobile yang telah saya sebutkan, dan mesin nomor antrian elektronik. Selain inovasi produk tersebut, PT Pos Indonesia juga melakukan transformasi pada manajemen internal perusahaan. Transformasi manajemen internal meliputi beberapa faktor seperti kultur organisasi, struktur organisasi, SDM, sumber daya keuangan, dan pemasaran, dan teknologi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan. Dalam penyampaian juga mungkin ada salah kata atau salah menyebutkan nama gelar. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.